Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dodi Nur Samsi. Saya dari SD Al-Mutakin Puldes School Kota Tasikmalaya. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul 1.1. Yang pertama terkait hakikat pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh itu. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan pendidik atau guru adalah bagikan petani yang menabur benih tersebut. Maka pendidik haruslah merawat dengan sebaik-baiknya agar benih ataupun anak bisa tumbuh dengan baik sesuai kodrat yang dibawanya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Yang saya pelajari dalam modul 1.1 diantaranya yang ketiga adalah pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani.
Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Pembelajaran berpihak pada murid ini menjadi pelabuhan pamungkas yang harus dicapai melalui berbagai faktor pendukungnya, juga sebagai proses yang menuntut keaktifan dan kerjasama semua pihak. Paling tidak, ada beberapa hal utama yang menjadi penopang terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pemahaman bersama pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar filosofinya, selanjutnya guru, selanjutnya lingkungan, dan strategi pembelajaran. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat pada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Murid mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Murid mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Murid mampu memilih bagaimana merepresentasikan hasil pembelajarannya sesuai dengan ide kreativitasnya masing-masing. Murid akan mampu bekerja sama dan bergotong royong. Ketika murid mengalami kendala dalam memecahkan masalah, maka murid bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikannya. Diskusi dengan sesama murid akan lebih menyenangkan karena mereka bebas memberikan pendapat tanpa merasa takut dan segan. Dengan belajar berkelompok, maka murid akan saling berbagi pengetahuan sehingga masing-masing akan mendapat wawasan dari berbagai sumber. Sumber belajar bukan lagi hanya guru, tetapi juga sesama murid. Demikian juga dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan seperti tugas, proyek, yang lainnya, murid dapat melakukannya dengan bergotong royong. Murid akan saling berbagi tugas sehingga hasil yang didapat akan lebih beragam dan kreatif. Murid juga dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, guru tidak lagi mengharapkan atau memaksakan semua murid harus memiliki kemampuan di bidang yang sama. Selanjutnya, pemahaman Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang saya pelajari yaitu terkait dengan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. Sekolah juga bisa menjadi ruang dalam pembentukan budi pekerti. Sekolah bisa menciptakan budaya-budaya positif melalui pembiasan-pembiasan kesolehan di sekolah, seperti pembiasan berbicara sopan, membiasakan sapa dan salam, sholat duha, tadarus, sholat berjamaah, dan pembiasan-pembiasan lainnya. Dan guru bisa berperan sebagai model, tutor, motivator, dan inspirator bagi murid-muridnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum pembelajaran modul 1.1, pemikiran saya mengikuti pemahaman tabula rasa, yakni bahwa anak yang lahir di dunia ini diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulisi, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya
untuk membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan. Sehingga pemikiran berpengaruh terhadap pelaku saya dalam memposisikan anak dalam proses pembelajaran. Semua anak sama, tugas guru bagaimana berusaha menyampaikan materi dengan perilaku yang sama dan metode yang sama. Saya berusaha keras untuk menuntaskan pembelajaran dengan harapan nilainya semuanya bagus. Negatifnya, ketika mengatasi anak yang belum sampai pada KKM, muncul dalam hati rasa tidak sabar dan rasa tidak memahami anak. Di samping itu, meskipun saya sadar dan tahu bahwa tujuan pendidikan berorientasi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tapi pada kenyataannya, ketika terjadi proses pembelajaran, saya lebih fokus pada ketuntasan di pengetahuan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya mendapat pencerahan bahwa anak terlahir bukan seperti kertas kosong yang belum ditulisi, dan guru kuasa menuliskan apa saja yang guru kehendaki. Tetapi anak terlahir diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Yang kedua, bahwa pendidik mesti menyadari potensi setiap anak berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Maka, sebagai pendidik, mestilah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidik juga mesti bersabar dalam melaksanakan proses pendidikan, karena kesabaran itulah yang akan menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya tentang budi pekerti, tentang kesabaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan adalah mendesain pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menuntun setiap siswa sesuai kodratnya, pembelajaran yang mengembangkan potensi setiap siswa, pembelajaran yang berorientasi pada budi pekerti, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.